Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya dengan materi protokol spanning tree. Jadi di sini saya akan menjelaskan spanning tree dengan pembahasan yang pertama, kenapa perlu STP. Yang kedua, menentukan blocking port. Yang terakhir, yang ketiga, cost. Pertama, kenapa perlu STP? Spanning Tree Protocol atau bisa disingkat dengan STP adalah layanan yang memungkinkan LAN switch dan LAN bridge terinterkoneksi secara berlebih dengan cara menyediakan mekanisme untuk mencegah loop yang tidak diinginkan dalam jaringan yang terjadi pada bridge. Dan kita langsung mencoba ke studi kasus blocking port. Misal bahwa kabel FA/1 saling terhubung switch ke switch itu putus gara-gara digigit tikus kah atau ya semacamnya yang bisa membuat kabel tersebut putus. Otomatis PC A itu tidak terhubung lagi dengan PC B karena sudah tidak ada lagi penghubungnya antara switch 1 dan switch 2. Misal kita menambahkan kabel satu lagi, bisa disebut dengan kabel cadangan. Ketika FA/1 ini terputus atau mati, maka F2 ini akan berfungsi dan menyala. Bagaimana kalau FA/1 ini masih menyala? Itu akan terjadinya looping, yang dimana misalnya kita ngeping dari PC A ke switch 1, ini akan mengirim ke switch 2 dan ke PC B akan terus muter-muter gitu ya. Muter-muter aja. Dan bagaimana kalau untuk berhentinya itu sampai switchnya down, baru ping itu atau paket itu berhenti seperti itu. Agar terjadinya looping, salah satu dari switch ya dari port itu diblokir. Jadi PC A ngeping ke switch 1 akan diarahkan ke FA/1, lalu ke switch 2 akan di broadcast. Selanjutnya ya ini looping. Selanjutnya kita akan menentukan blocking port. Teman-teman tahu kan bahwa EXA itu dari 1 sampai ya selanjutnya 10 dan selanjutnya A sampai F. Dan nilai A di sini adalah
11 dan nilai B ini adalah 12, nilai C ini 13, nilai D ini 14. Sebelum kita konfigurasi, kita harus mencari root bridge-nya dulu. Root bridge adalah bisa disebut raja. Kita harus mencari switch yang namanya raja. Untuk mencari bridge, kita harus mencari dari bridge ID ini. Untuk mencari bridge ID itu lihat dari priority-nya. Ini dia, priority-nya adalah 3, 2, 7, 6, 8. Default-nya segini. Karena sama priority-nya, kita akan mencari MAC address-nya. Setelah mencari root bridge, kita coba dengan mencari MAC address AA. Oh ya, di sini switch 1 ini bisa disebut, ini adalah MAC address-nya. Switch 1 AA, switch 2 CC, switch 3 BB. Untuk mencari root bridge bisa dilihat dari priority terkecil karena priority-nya sama. Nah, karena switch 1 ini adalah yang terkecil, maka dimulai dari AA, BB, CC. Urutannya seperti itu. Di sini MAC address terkecil AA karena AA adalah nilainya 10 10, untuk B nilainya 11 11, dan C nilainya 12 12 12 12. Dan A adalah root bridge. Untuk switch 2 dan 3 adalah non root bridge. Ini dia. Ini adalah rajanya. Ini ada non root bridge atau disingkat dengan NRB. Bahwa root bridge pada port-portnya akan up ya. Di sini akan terjadi up. Up artinya bahwa port-port adalah designated port atau bisa disebut dengan port root bridge. Dua-duanya itu menyala. Untuk root port itu artinya adalah port yang tercepat terhubung ke root bridge. Bahwa switch 2 paling cepat adalah FA 0/1 yang ini, dan switch 3 port paling cepat adalah FA 0/1 juga sama. Root port ini statusnya menyala, berarti yang harus di blocking dari FA 0/2. Berhubung CC lebih besar, berarti BB menang. Untuk FA 0/2 di switch 2 namanya alternate port atau bisa disebut juga port cadangan. Itu dia pembahasan dari
locking port. Kita lanjut ke yang terakhir, yaitu cost. Root bridge atau cost sama seperti root port. Root port beberapa yang paling tercepat menuju root bridge. Dan bandwidth, untuk mencari bandwidth itu melihat port tercepat ke root bridge menggunakan cost. Nah, cost ini berdasarkan bandwidthnya. Nah, bandwidth itu adalah 10 MB adalah 100 MB adalah 19 dan 1 GB adalah 4. Nah, itu dia pembahasan dari spanning tree. Itu dia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.